Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-9 untuk materi pemrograman berorientasi objek dengan bahasa Java ya. Di sini kita sudah masuk ke pembuatan graphical user interface ya. Di sini Anda bisa melihat ya untuk konten dan nanti di sini ada API, anatomi, top level container dan lain sebagainya. Nah, saya akan bahas dulu dari konsep matematika dari GUI ya. Matematika konsep di GUI, lalu konsep GUI konsep di Java, lalu ada swing komponen ya, ada JFrame dan JLabel. Nah, perlu diketahui ya di sini kalau kita melihat layar komputer itu punya dua koordinat, yaitu koordinat sumbu X ya dan sumbu Y. Sumbu X itu horizontal dan Y itu vertikal. Nah, titik awal ya itu ada di 0,0. Nah, X dan Y-nya ya 0,0-nya itu ada pada kiri atas ya. Ini diperhatikan di kiri atas, di pojok kiri atas. Ini sedikit berbeda dengan sumbu X dan Y yang diajarkan di matematika ya. Nanti kita lihat bedanya. Nah, jarak diukur dalam pixel dan dengan sumbu X koordinat meningkat ke sebelah kanan ya, dan sumbu Y meningkat ke bawah. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau koordinat algebra matematika itu titik 0,0-nya kan biasanya di tengah ya. Nah, kalau yang komputer itu 0,0-nya ada di kiri atas ya. Y-nya meningkat ke bawah dan X-nya meningkat ke atas. Nah, ini berbeda ya. Ini berbeda untuk, jadi ini perlu diperhatikan untuk menentukan tata letak komponen dan GUI ya, karena nanti selain ada layout kita juga bisa setting manual ya, setting manual. Nah, terus nih contoh di sini saya punya window itu ya seperti jendela jendela aplikasi yang ada close ya, yang ada tombol close, minimize, maximize ya. Kalau kita tentukan posisinya di X 150 berarti dia ke kanan 150 dan Y 325 ke bawah 325 pixel. Width-nya 600 seperti ini ya. Width-nya 600 berarti lebarnya ke sini 600 dan height-nya 350 ya, dari atas ke bawah ya. Seperti ini. Di dalamnya ada button X-nya 125 ya. Nah, ini bound-nya window ya. Ini ada X, Y, width dan height, ini adalah bounds. Ya, bounds disebut dengan bounds. Nah, kalau kita window itu di dalamnya ada button ya, X 125, Y 125, width-nya 300, height-nya 100, maka seperti inilah gambarannya kurang lebih. Ya, di dalamnya. Jadi 125 itu di dalam window, bukan di layar. Ya, itu karena contain ya, berisi ini. Nah, ini button itu punya bounds-nya 125. Ini nanti akan menjadi fungsi set bounds. Nanti akan ada fungsi set bounds. Nah, oke. Jadi ada bounds itu X, Y, width dan height. Nah, lalu di sini perlu diketahui untuk membuat GUI dengan Java, kita bisa menggunakan AWT, Abstract Window Toolkit. Ya, ini adalah komponen GUI yang pertama kali diperkenalkan oleh Sun Java ya. Sun Java mungkin kalian tidak pernah tahu, atau mungkin kalau tahu pun mungkin masih sangat kecil atau belum lahir ya, jarang digunakan ya, sudah tidak digunakan atau digunakan hanya sebagian saja. Ya, ini sudah tidak direkomendasikan untuk development baru, walaupun sebagian tetap nanti kita gunakan. Ya, tidak semuanya. Nah, yang
yang lebih baru itu adalah Swing atau JFC, ya, Java Foundation Class. Ini library dari komponen GUI Java Swing. Ini versi yang lebih baru dari AWT, direkomendasikan, dan komponen Swing banyak diturunkan dari AWT dan lebih lengkap. Nah, Java Swing itu ada macam-macam komponennya ya. Ada basic komponen, ada interactive display, highlight format information, uneditable information display, top level container, general purpose container, special purpose container. Nah, basic komponen ini biasanya yang menempel pada frame, ya, pada frame tadi, frame window, ya, sebuah window frame. Nah, ini interactive display, ini untuk melakukan interaksi dengan manusia, ya. Dan uneditable, namanya uneditable berarti tidak bisa diedit. Sedangkan container ini yang menampung, ya, yang menampung komponen-komponen yang ada. Nah, ini kita lihat ya, JButton ini contohnya basic container. Ada JButton, ada JCheckbox, ya, ada Jelly seperti ini gambarannya, ada combo box, ya, menu, ada radio button, ada spinner, ada text field, ya, ada password field, ada slider, ada color cursor, ya. Ini sudah interaktif ya. Kalau yang ini sudah interaktif, ya, highlight. Terus ada editor pane, ya, editor pane. Jadi kita bisa membuat editor. Ya, kita bisa bikin notepad dari Java juga ya nanti dengan editor pen. Terus ada text area, ya, lalu ada JTable, ya, lalu ada J3 biasanya digunakan untuk folder-folder ya. Lalu ada file chooser, nah ini untuk open file misalnya. Lalu ada progress bar ya untuk loading ya. Lalu di sini J-label biasanya uneditable. Walaupun kadang juga bisa kita edit, tapi editnya biasanya lewat button ya, tidak bisa langsung kita edit J-label. Ada tooltip ya, tooltip itu untuk memunculkan tips ya. Kalau misalnya ngeklik ini yang terjadi apa. Lalu separator, ini ya, garis ini ya, memberikan pemisah ya, pemisah separator. J-frame. Nah, ini top level container. Top level container. Nah, ini tergantung Windows-nya dan tergantung nanti versinya juga ya. Windows-nya kalau sudah Windows 10, frame-nya tidak mungkin seperti ini ya. Ini frame di Windows XP gambarannya. Lalu ada JDialog, lalu ada JApplet ya. JApplet itu nanti digunakan untuk di web ya. Lalu ada JPanel. Nah, JPanel itu yang luarnya sini. Ya, ini JPanel. Bukan ini kontennya ini, enggak, tapi JPanel itu menampung ini slider dan drop down ini ya. Ada scroll pane ya. Ini scroll pane itu yang, jadi scroll pane itu nanti akan dibuat secara terpisah ya. Text area tanpa scroll pane tidak akan muncul text areanya. Gambar itu juga bisa kita masukkan dalam scroll pane. Ini juga kontainer ya. Jadi termasuk kontainer. Scroll pane itu termasuk kontainer. Lalu ada split pane ya, ini gambarnya split ya, untuk membagi. Namanya split ya, berarti membagi layar. Lalu ada tab pane ya, ini ya, tab 1, tab 2 dan seterusnya ya. Jadi seakan-akan frame-nya itu dibagi menjadi beberapa tab. Terus ada toolbar. Lalu ada internal frame di dalam frame internal. Ya, mungkin ini tidak banyak kita gunakan. Ya. Ada juga layer pane. Nah, ini layar, maksudnya ini ya, layar. Ya, layar pane. Nih, yang bisa dilihat ini ya. Ini kan bukan gambar, jadi ini memang layer. Layer itu kan seperti tumpukan ya. Lalu ada routine ya. Mungkin di sini kita tidak terlalu banyak menggunakan, dan nah, kita perlu lihat anatominya.
Ya, kita masuk di anatomi. Setelah kita tahu ada basic komponen, interactive display, top level container. Nah, kita perlu lihat anatominya. Sebuah program GUI itu terdiri dari beberapa tumpukan. Mungkin kalau Anda pernah lihat, pernah main Adobe Photoshop, ya, ngedit gambar, itu gambar bisa ditempel-tempel, itu kan terjadi tumpukan-tumpukan. Nah, sama saja dengan aplikasi desktop. Desktop itu ada tumpukannya. Tumpukan pertama itu adalah frame, ya. Tumpukan pertama frame. Frame lalu dikasih panel, ya, dikasih panel, ditumpuki panel. Di atas panel ada J button dan J label. Ini satu level, tumpukannya satu level. Nah, ini sama aja, J frame dan J panel. Nah, ini sama-sama kontainer. Loh Pak, kontainernya kok ada dua? Kalau saya kasih J-frame saja bisa enggak? Ya bisa, tapi J-panel itu fungsinya untuk menata, ya. Dan komponennya kalau tanpa J-panel tidak akan atau akan sulit ditata ya tanpa J-panel ya. J-panel itu fungsinya nanti akan bisa menata layout ya. Layoutnya nanti bisa disesuaikan. Ya, jadi J-frame itu sebagai wadah utamanya, J-panel itu untuk nanti untuk menata. Sama seperti anggapannya kalau J-frame itu seperti kalian punya lemari besar tapi tanpa sekat. Ya. Nah, setelah kalian kasih panel-panel, itu seperti lemari yang sudah disekat-sekat untuk menata pakaian ya. Pakaiannya nanti ada yang pakaian cowok, pakaian anak, pakaian cewek, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa tata dengan J-panel. Itu fungsinya J-panel. Tapi tanpa J-panel pun ada komponen yang bisa menempel. Ya, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Nah, J-frame itu disebut dengan top level container. Di sebuah frame biasanya bagian dari window. J-frame merupakan top level container dalam komponen swing. Ya, J-frame menyediakan atribut dasar belakang window seperti title bar, ya, tombol untuk minimize, maximize, dan close. Jadi ada title bar ya. Title itu judulnya. Nah, metode pada J-frame. Nah, pentingnya kalian kenapa kok belajar object oriented ya. J-frame itu sebetulnya adalah sebuah kelas. Ya. J-frame itu adalah sebuah kelas yang sudah dibuat oleh Java, tinggal kita pakai. Di dalam J-frame itu sudah ada metode-metode, tapi metodenya dalam kelas. Karena metodenya di dalam kelas, kita tidak bisa langsung pakai tanpa instansiasi. Instansiasi apa? Membuat objek. Nah, di dalam J-frame, metode-metodenya yang paling banyak digunakan itu adalah set size. Ini untuk mengatur ukuran frame. Ada dua inputannya, X dan Y. Lalu set default close operation. Ini untuk cara menutup frame. Jadi frame itu kalau di close itu nutup atau hide ya, atau yang lain ya. Karena juga ada aplikasi kalau yang ditutup sebetulnya tidak nutup tapi dia background ya. Lalu set location mengatur lokasi frame. Set location relative to itu mengatur lokasi frame dari komponen tertentu. Lalu set resizable, jadi frame itu boleh diubah ukurannya atau tidak. Resizable. Set visible, bisa dilihat atau tidak, jadi background kelihatan atau tidak. Kan kita bisa membuat juga sebuah desktop yang tidak kelihatan, jadi di belakang layar background processing ya. Lalu set bounds, ini kombinasi antara set location dan set size. Kita bisa pakai set size saja, bisa pakai location saja, atau kita menggunakan set bounds langsung. Gitu ya. Nah, ini metode-metode pada J-frame yang sering digunakan. Nah, ini contoh kode ya. Jadi contoh kode di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan berbasis objek ya. Di sini ada public class frame demo. Ya, jangan lupa di sini Anda harus import Java Swing .. Jadi
untuk membuat GUI di sini jangan lupa import Java Swing titik bintang. Public class frame demo di sini ada public static void ya. Saya membuat metode statik bukan metode main ya. JFrame frame. Jadi di sini ada nama objeknya. Tadi kan saya sudah bilang frame itu kelas, JFrame itu kelas. Maka kita harus buat objeknya frame objek ya. Objeknya itu namanya frame. New JFrame frame demo. Ya. Nah, dalam pembuatan objek dari JFrame itu ada beberapa metode. Ini namanya kan konstruktor. Kalau kalian sudah masih ingat ya, ini konstruktor. Konstruktornya dari JFrame itu macam-macam. Kan ada overloading di situ. Nah, makanya kemarin kalian dikenalkan dengan konsep overloading. JFrame dibikin kosongan juga boleh. Nanti Anda bisa coba ya. New JFrame ini dikosongi. Ini juga tidak masalah. Ya, kalau ini langsung diisi, kalau diisi 1, maka dia otomatis akan set title frame. Ya, jadi tidak ada fungsi frame.setTitle. Tadi kan ada fungsi set title ya di sini. Nah, ada set title. Set title tidak ada ya di sini ya. Nah, nanti kita bisa setting set title juga. Ya. Set title frame itu langsung di sininya, di dalam pembuatan objeknya. Nah, lalu kita tentukan set default close operation JFrame.exitOnClose-nya. Jangan lupa di sini pakai JFrame. Nah, lalu untuk frame set size 250 kali 100, 250 pixel untuk width-nya, height-nya 100, location-nya 20,10. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau Anda jalankan. Ya. Kalau Anda jalankan kurang lebih seperti ini. Jadi ada 20 pixel jaraknya ke sini, 10 pixel jaraknya ke sini. Ya, nanti silakan kode ini silakan Anda coba. Ya, kalau tidak percaya, karena mungkin kalian dari semester 1 sampai dengan semester 3, 4 ini ya, sudah semester 4 ya. 4 pertengahan kalian codingnya itu kan selalu command prompt. Ya. Hitam putih terus ketemu munculkan frame kayak gini kelihatannya akan jadi hal baru ya, jadinya pasti Anda akan lebih menyukainya ya. Coba di sini nanti akan muncul frame ya. Jangan lupa di sini set visible true. Nah, set visible true itu ditaruh di paling terakhir ya. Oh ya, coding line 12 ini boleh dihapus ya. Ini tidak ada fungsinya ya, sama sekali tidak ada penempelannya. Nah, ada J-label di sini, tapi line 12 ini boleh dihapus. Jangan lupa ini ya. Next, di sini ada juga set default close operation. Tadi exit on close with the application, do nothing itu tidak dilakukan apa-apa, jadi tidak boleh di close. Hide on close itu invisible tapi ada di memori. Dispose itu destroy the window and free up ya. Lalu kode JFrame dengan konstruktor. Nah, tadi kita membuat JFrame pakai objek. Nah, kita juga bisa melakukan extend JFrame. Nah, ini yang lebih saya rekomendasikan. Kenapa? Karena kita bisa membuat dengan teknik ini, dengan konstruktor seperti ini, kita bisa membuat turunan dari JFrame. Kita bisa menambahkan fungsi-fungsi tertentu. Karena JFrame itu kan terbatas, ya. JFrame itu kan sudah disediakan oleh Java. Jadi kalau ada yang custom, kita ingin membuat custom itu tidak bisa, ya. Misal ada fungsi-fungsi tertentu kan, fungsinya kan terbatas ya. Hanya ada set size, set type, set default close, set visible dan lain sebagainya. Itu fungsinya terbatas. Tapi kalau kita membuat kelas myFrame, extend JFrame, artinya semua metode yang ada di dalam JFrame
diturunkan pada MyFrame, lalu kita bisa membuat metode-metode lain yang sekiranya kita butuhkan. Ya, walaupun pada contoh coding yang ini tidak ada belum terlihat perbedaannya secara fungsional. Mungkin hanya terlihat perbedaan coding. Jadi kalau seperti ini tidak ada pemanggilan objeknya hanya ada di sini. Pembuatan objeknya hanya ada di main program. Jadi di sini tidak ada pembuatan objek karena semuanya pakai konstruktor. Ya, konstruktornya MyFrame. Jadi di sini kita bikin berdasarkan konstruktor. Jadi kelebihan coding yang ini nanti kita bisa membuat fungsi-fungsi tertentu ya yang sekiranya kita butuhkan nanti untuk aplikasi GUI kita kalau kita pakai extend JFrame. Nah, berarti di sini dalam konstruktor tidak perlu buat objek dari JFrame. Jadi di sini kita langsung set title, panggil fungsinya. Ya, namanya kan ini karena MyFrame ini kan masih kelas ya, jadi tidak perlu membuat objek. Set size, set default close, set visible, dan jangan lupa set visible itu ditaruh di paling bawah. Karena proses setting frame itu kadang makan waktu. Kalau komputer nge-lag, set visible true ada di atas, itu kadang prosesnya akan kelihatan. Nah, ini tapi mungkin kalau komputer saat ini tidak ada masalah karena komputasinya sangat cepat. Ya. Nah, ini lalu MyFrame my_frame new MyFrame, maka sama saja dia akan terbentuk seperti ini. Ini karena tidak ada set location, dia akan nempel di paling atas ya pada titik 0,0 karena tidak ada set location. Kalau mau pingin ke tengah, agak ke tengah minggir dikit ya Anda perlu kasih set location. Nah, lalu yang berikutnya kita tambahkan konten pada JFrame. Untuk menambahkan konten pada JFrame ya dibutuhkan kontainer untuk menampilkan konten dari window. Ya. Nah, di sini kontainer ada pada kelas AWT. Ya. Jadi kita gunakan kontainer walaupun nanti juga ada JPanel. Nah, kita yang kelas AWT yang penting hanya digunakan kelas kontainer aja. Ya. Kalau AWT itu namanya tidak ada di depannya J, tapi kalau swing depannya pasti ada J-nya. JFrame itu milik swing, tapi frame tok itu milik AWT. Nah, kelas container itu C ya, kelas container ini milik dari AWT. Nah, tersedia di AWT, jadi Anda perlu import Java AWT titik bintang. Kalau tidak pingin titik bintang itu kan semua ya. Kalau hanya pingin import container aja ya ini java.awt.container aja cukup, tidak perlu pakai bintang. Lalu untuk membuat instan dari kelas container gunakan kata kunci new lalu dengan metode getContentPin. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, tambahkan import Java AWT. Ya, saya buat coding yang lain. Di sini set title di MyFrame, set bounds. Ya, di sini saya pakai coba coding lain. Tadi kan set location, set size ya, saya pakai set bounds. Ini set default close operation. Kalau coding ini pasti ditulis ya set title, set default close ini ya bisa ditambahkan. Lalu di sini saya bikin JLabel ya, JLabel text new, JLabel I love Java. Nah, lalu di sini saya pakai fungsi getContentPin.add_text1. Ya. Jadi ketika saya menggunakan getContentPin seperti ini, ya fungsi getContentPin.add, maka label text1 ini akan nempel ke frame. Ya, akan nempel ke frame karena frame itu akan ada kontainernya dan text1 akan nempel ke frame. Lalu di sini set visible true. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini tulisan I love Java. Nempel di sini. Posisinya akan di sini ya, dia tidak bisa pindah-pindah. Ya, posisinya di sini kecuali nanti kalau kita setting. Ini belum ada settingannya. getContentPin.add
teks 1. Lalu di sini ya, contoh yang lain tadi get content pin-nya kita ganti. Ya. Kita bikin objek dari kontainer. Tadi kan langsung pakai fungsi get content pin. Nah, sekarang kita ubah kontainer content area sama dengan get content pin. Ya, nanti perintahnya tidak pakai get content pin tapi langsung content area.set background color red. Ya, content area.add teks 1. Perintahnya berubah jadi ini. Ya. Nah, karena mungkin konten area tulisannya terlalu pendek, ini terlalu panjang, ini bisa kamu ganti kontainer C gitu aja ya, boleh ya. Jadi kalau codingnya ingin dipendeki, kontainer C get content pin. Jadi konten area ini bisa kamu ganti karena ini nama objek. Ini untuk setting background, ya, untuk setting background. Lalu di sini untuk teks 1.set font, set foreground, ya ini kalian bisa gunakan ya, ini untuk setting font. Nanti kalian bisa coba-coba. Jadi Glabel, set font, set foreground, ini untuk nyeting Glabelnya, ini untuk nyeting backgroundnya, ini untuk nempel. Jadi ini untuk menempelkan pada kontainer. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, sudah berbeda ya, sudah ada settingnya. Nah ini konstruktornya set location relative to null. Ya, ini nanti kalau pakai relative to null seperti ini, nanti posisi window akan di tengah. Lalu set resizable false, berarti tidak bisa di resize. Lalu set title this is my frame. Ya ini ya, this is my frame. Set default close operation, exit on close, set content area. Nah ini codingnya mulai kita pisah ya. Karena codingnya sudah mulai banyak, saya kasih nama set content area. Ya, set content area itu nama metode yang fungsinya untuk setting konten saja. Ya, jadi frame itu untuk setting frame. Setelah frame kita setting, konten areanya kita tempelkan. Ya, lalu ada fungsi pack. Pack itu setelah nempel semua, kita pack. Pack itu biar window size-nya itu fit, dipaskan dengan konten. Jadi prosesnya diperhatikan ya. Yang di set dulu pertama adalah frame. Setelah frame di set semua, konten areanya dipanggil, menempel, menata area di dalam frame. Lalu di sini di pack, lalu baru di set visible true. Ya, di pack. Ya, seperti itu. Lalu di sini tinggal dia akan manggil objek, selesai. Ya, manggil objeknya. Lalu Glabel ya. Glabel itu adalah area untuk menampilkan tulisan pendek atau gambar. Jadi Glabel bisa Anda gunakan untuk itu. Nah, ini contoh coding pada MyFrame 4. Ya, tadi sudah MyFrame 3, MyFrame 4. Nanti silakan kalian coba ya bikin ya. MyFrame 1. Dari frame demo kalian coba dulu frame demo, frame 1, MyFrame 1, MyFrame 2, MyFrame 3, MyFrame 4 nanti. Nah, gambarnya ini boleh kalian ganti. Mungkin gambarnya ini tidak ada. Kalau pengen gambarnya sama ya di print screen. Kalau tidak cari gambar yang lain, nanti yang pasti kalian bisa coba-coba kalau menempel gambar itu seperti apa. Nah, untuk kelas MyFrame ya, ini extend JFrame sama, lalu kita bikin set content areanya. Ini untuk setting container. Ini pakai container class. Kita bikin image icon image. Jadi ini untuk ngeload image. Pastikan gambar ini satu folder. Ya, pastikan gambar ini satu folder. Namanya sama persis. Ekstensinya harus sama. Perhatikan kalau komputer kalian kadang itu settingannya head extension. Nah, kadang itu ada file gambar yang JPG sama JPEG. Ada juga yang JPG-nya huruf besar. Nah, kalau ekstensinya salah, tidak sama persis, bisa jadi gambarnya tidak tampil. Sehingga head extension-nya perlu ditampilkan dulu agar kalian tidak salah menuliskan nama file. Ya, tahu ya caranya ya setting extension ya, jangan-jangan kalian tidak tahu. Mungkin saya tampilkan sebentar
ini ya misalnya ya untuk view ya, masuk ke folder, lalu di sini ada pilihan. Nah, ini ada hidden item, ada sebentar. Saya kok juga agak lupa ya, option. Nah, ini masuk ke sini ya, di option. Lalu kalian pilih yang view di sini. Nah, hide extensionnya centangnya dihilangkan. Yang ini toh, jangan lupa ini dihilangkan. Nah, ini ya. Jangan lupa di apply. Oke. Jadi jangan centangnya harus hilang. Nah, nanti biar kelihatan ekstensinya. Nah, itu. Lalu yang berikutnya di sini karena di sini tidak ada kontainer ya. Di sini dia tidak pakai kontainer. Settingnya di main program ya, bolehlah kalau kalian mau pakai contoh kode yang ini contoh kode yang lain serupa tapi tak sama ya. Jadi dia tidak pakai kontainer, setting frame-nya di main program. MyFrame 4, MyFrame new MyFrame 4. Ya, MyFrame.setTitle, MyFrame.setDefault close. Kalau di sini kalau kalian tidak menggunakan kontainer harus pakai objek. Ya, kalau tidak menggunakan kontainer harus pakai objek. Sama. Jadi ini set frame-nya ada di main program. Content area. Lalu di sini set location relative to, set resizable, set visible. Nah, tadi saya sempat ngomong bahwa setting frame sebaiknya di atas. Kalau yang set location sama set resizable itu kan setting frame. Ini boleh di atas, boleh di bawah, tidak masalah karena tidak mengganggu konten program. Kecuali set size, set bounds itu penting. Karena dia akan menentukan ukuran. Ya, jadi dilakukan di atas dulu. Lalu yang berikutnya adalah MyFrame 5 extend JFrame. Nah, di sini saya akan mendemokan untuk menambahkan 2 konten. Ya. Di sini kita belum pakai JPanel ya. Belum pakai JPanel. Ingat, kita belum pakai JPanel, di sini kita baru pakai kontainer. Nah, di sini kita menggunakan kontainer dulu, get content pane, content area, set background. Tadi boleh ya, diganti C tadi ya. Image icon, new image icon ini untuk membuat image. Jlabel gambar, new jlabel image 1. Jadi, ini untuk ngeload image. Ini untuk nempel image. Ya, untuk nempel image. Jadi, image itu di-load terus ditempel ke label. Jadi image itu nempelnya ke label. Content area.add gambar 1. Lalu jlabel teks 1. Kita bikin jlabel lagi. Jlabelnya ada 2. Jlabel gambar 1 dan jlabel teks 1. Nah, terus di sini teks 1 kita set font. Lalu content area.add teks 1. Jadi ada 2 konten di sini. Content area.add gambar 1 dan content area.add teks 1. Apa yang terjadi? Apakah dia akan menempel 2 konten? Ya, yang terjadi di sini hasilnya adalah I love Java. Apa I love Java? Hanya teks saja. Ya, hanya teks saja, yang gambar tidak muncul karena konten area hanya bisa diisi 1. Ya, konten area hanya bisa diisi 1 komponen saja. Ya. Mengapa? Di sini kita bisa lihat konstruktornya ya. Untuk konstruktor jlabel ya, jlabel kosongan, jlabel icon ya, jlabel icon image ini ya, icon image sama horizontal alignment ini untuk mengatur posisi rata tengah kiri kanan ya kan. Lalu string text icon. Nah, lalu ada string text horizontal alignment ini untuk berarti kalau kita ingin menampilkan teks dan icon, kita bisa menggunakan jlabel yang ini. Ya, kita bisa menggunakan jlabel yang ini. Nah, kita ada baiknya untuk kasus ini karena hanya 2 label saja. Ya, 2 label gambar dan label teks. Kita bisa jadikan 1 label. Kita bisa jadikan 1 label di sini.
bisa jadikan satu label. Di sini label gambar 1, new label I love Java image 1,0. 0 itu horizontal alignment-nya. Ya, horizontal alignment-nya. Jadi kita jadikan 1, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, terus nanti silahkan kalian latihan di rumah. Ya, setelah kalian coba MyFrame 1 sampai dengan MyFrame 6, nanti tugas kalian ya untuk lebaran ya. Ya kalau tahun ini lebaran, kalau tahun depan ya beda cerita ya, ini kebetulan mau lebaran. Kalian coba bikin tampilan seperti ini, kalian bisa gunakan layout atau text alignment. Ya, layout itu atau mungkin clue line bisa pakai panel. Ya. Bisa ada 3 opsi di sini sebetulnya. Ada layout. Layout itu untuk masalah ini sudah cukup lah. Untuk masalah ini bisa lah. Bisa gunakan layout atau panel. Kalau panel mungkin terlalu kompleks karena sebetulnya di sini hanya satu label saja. Kalau kita sudah bermain dengan banyak label, kita sudah butuh layout dan panel. Karena ini di sini hanya satu label, maka Anda bisa menggunakan text alignment. Googling aja, ya, searching aja caranya text alignment, atau mungkin bisa lihat video yang sesudah ini. Ya, ada caranya. Ya, nanti silahkan kalian lihat-lihat. Lalu kalian juga perlu menampilkan membuat icon pada frame. Ini ya, yang ini ya, gunakan image icon juga. Ini tugas 2. Ya, menampilkan icon pada frame. Seperti ini. Oh ya, gambarnya ini bisa cari gambar yang lain ya. Jadi tidak harus seperti ini. Kalau icon ya kalau bisa gambarnya yang kecil. Jadi tidak usah gede-gede karena untuk icon. Kadang itu kalau untuk icon malah ekstensinya .ico. Ya, tapi tidak masalah, tidak harus .ico. Kalau mau .jpg, png silahkan, tidak apa-apa. Ya, itu untuk tugasnya. Silahkan nanti kalian coba. Mungkin seperti itu aja untuk materi GUI yang pertama. Terima kasih, selamat belajar, dan untuk ini selamat bisa berlibur ya. Nanti jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, diskusi di Google Meet.